Selamat sore para petani porang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Marguna Wirawan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu cara yang baik menanam porang dari bibit cabutan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua dimudahkan dalam beraktivitas, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, support terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk pertanian dan perkebunan. Oke, kita lanjut ke videonya, let's go. Baik, sebelum lanjut ke penanaman, terlebih dahulu saya perkenalkan bibit cabutan. Yang disebut dengan bibit cabutan adalah bibit yang kita ambil dari lahan, semaian dari bibit katak dan sejenisnya, atau juga dari bibit hasil ngebolang ya. Nah, yang disebut dengan bibit cabutan di sini adalah awalnya kita mengambil di hutan ataupun di lahan semaian. Itu kita dengan cara mencongkel ya, mencongkel bukan berarti mencabut ya. Nah, yang disebut dengan mencongkel adalah yang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mencongkel agar umbi ini tetap ya dan akar-akarnya masih ada. Kalau kita dicabut paksa, otomatis umbi ini akan lepas ya dan patah. Nah, pertama yang bibit cabutan yang pertama ya. Yang pertama adalah ini ya, ini bibit cabutan kuncup ya, bibit cabutan kuncup. Yang ini kalau kita tanam di lahan tanpa naungan dan ada naungan itu tidak masalah ya, tidak masalah. Jika cuaca panas kita juga harus melakukan penyiraman ya, agar kuncup ini tumbuh dengan sempurna ya teman-teman ya, agar tumbuh dengan sempurna. Kemudian bibit cabutan ekor kuda. Nah, ini yang disebut dengan bibit cabutan ekor kuda ya. Kalau ini kita tanam di lahan ada naungan dan tanpa naungan itu tetap masih normal ya. Kalau cuaca panas kita siram ya teman-teman ya. Kalau yang ini tidak usah pakai penyangga ya. Kalau kita melakukan penyiraman agar pertumbuhannya normal ya. Ini umbi lama masih utuh ya, cuman sudah mulai lembek. Kemudian yang ketiga adalah ini ya. Ini daunnya setengah mekar ya, setengah mekar ya. Ini cabutan juga. Ini kalau kita tanam di lahan tanpa naungan dan lahan ada naungan, itu kita harus melakukan penyiraman jika cuaca panas ya. Jika tidak ada hujan, ini masih normal ya untuk hidupnya dan tidak akan layu karena batang masih segar ya, batang masih segar dan umbi masih besar ya, cuman sudah mulai mengkerut ya. Nah, untuk yang selanjutnya bibit yang daunnya sudah mekar ya, yang daunnya sudah mekar seperti ini. Nah, ini karena tadi hujan, batangnya masih segar ya, masih kokoh dan daun pun tidak layu ya. Ini umbi lama masih ada ya, cuman sudah mulai mengecil. Kalau untuk penanaman yang seperti ini, kalau di tanpa naungan itu sebaiknya kita melakukan penanaman cuaca hujan ataupun sejuk ya, tidak panas. Kalau panas bahaya juga, dia tuh akan layu ya. Kalau di tanpa naungan, meskipun tidak ada hujan, kita harus rutin melakukan penyiraman. Nah, untuk penanaman ini kita gunakan penyangga agar batang tetap kokoh ya teman-teman ya, agar batang tetap kokoh. Dan ini masih aman untuk ditanam, cuman pertumbuhan nanti tunas kedua akan tumbuh lebih kecil ya, akan tumbuh lebih kecil.
Nah, untuk selanjutnya ini ya, ini bibit cabutan yang sudah mengeluarkan tunas kedua ya, sudah mengeluarkan tunas kedua. Dan ini umbi lama sudah habis ya, dan pembentukan umbi baru sudah mulai ya teman-teman ya, sudah mulai. Kalau ini kita tanam, kalau di lahan ada naungan, kalau musim hujan itu masih aman ya, masih aman. Cuma pertumbuhan nanti tunas yang kedua ini, tunas susulan ini akan tidak sempurna ya dari tunas pertama. Kalau di tanpa naungan dan itu ada cahaya matahari, cuaca panas, itu udah susah ya, sudah susah untuk ditanam. Meskipun dia tuh tumbuh, cuma nanti akan lebih kecil ya, lebih kecil tunasnya yang tunas susulan ini. Kalau kita ngebolang ya, usahakan saat kita mengambil bibit ini, usahakan batangnya ini masih segar ya, masih segar, dalam artian tidak layu, tidak lembek. Kemudian kita taruh dulu di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh, agar batang dari daun-daun yang sudah mekar ini tidak layu ya, tidak layu dan tetap kokoh. Setelah itu baru kita lakukan penanaman ya, agar pertumbuhan dari porang-porang cabutan ini normal ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau musim panas itu cuacanya tidak baik, itu usahakan jangan ditanam dulu. Kita lakukan penyemaian di polybag ataupun penyemaian di lahan yang ada naungan, cuacanya sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung ya. Setelah dia tuh tumbuhnya kokoh, batang kokoh dan berdiri tegak, baru kita pindahkan ke lahan dan akar-akar tentunya sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai tumbuh. Nah, jadi di sini saya akan praktekkan cara menanamnya ya, cara menanamnya. Nah, jadi di sini karena lahannya saya yang ada gulu dan yang tanah gembur itu sudah penuh ya ditanami, dan ini akan saya semai di polybag ya, akan saya semai di polybag. Sama halnya dengan menanam di lahan ya, sama dengan halnya menanam di lahan. Untuk umbi kuncup dan umbi yang masih ekor kuda ini masih aman ya teman-teman ya. Saat kita mendapatkannya itu secepatnya langsung ditanam ya, agar pertumbuhannya normal ya, agar pertumbuhan normal. Kalau cuaca panas usahakan kita selalu untuk menyiramnya ya, menyiramnya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama, kalau yang ini ya, yang daunnya sudah mulai mekar ini, kalau ini masih tetap aman ya, masih tetap aman untuk ditanam karena umbinya masih ya. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang batangnya sudah besar, cuman umbinya sudah mulai mengecil ya, umbinya sudah mulai mengecil. Ini ditanam di polybag ataupun di lahan itu harus dengan cuaca sejuk ya, biar tidak langsung terkena panas, agar tanaman tidak layu ya. Kalau tetap segar itu pertumbuhannya akan baik. Jika kita biarkan kalau layu sampai daunnya ini lemas dan batangnya merunduk, itu bahaya juga ya, nanti pertumbuhannya tidak akan normal, tidak sesuai dengan batang pertama ya. Nah, ini akan saya tanam di polybag ya. Kalau kita menanam di polybag ini, kita masukkan saja di polybag ya teman-teman ya, di polybag ini, kemudian kita taburkan tanahnya ya. Ini harus kita gunakan penyangga ya, tujuannya agar tidak merunduk ataupun rebah ya saat hujan ataupun saat panas, karena daunnya sudah berat ya, berat. Kalau dibiarkan dia akan seperti ini.
Nanti kalau sudah akar sudah mulai normal tumbuh, baru kita lepaskan penyangganya ya. Kita taruh penyangganya di sini saja, kemudian kita ikat ya, kita ikat yang di atas ini agar dia tuh kokoh dan tegak ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih aman ya, karena cuacanya tadi hujan itu sejuk ya, sejuk. Dan ini kita lakukan penyiraman. Kalau cuaca tidak panas, dia itu akan tetap seperti ini ya, tetap seperti ini. Kalau cuacanya panas, jangan sampai dia itu layu ya. Kalau layu tanpa penyangga, ini rebah dan menyentuh panas tanah, kemungkinan batang ini akan layu dan membusuk ya sama daunnya. Nanti pertumbuhan di bawah tidak akan normal untuk tunas kedua ya. Sebaiknya kalau melakukan penanaman dari bibit cabutan, itu usahakan yang masih daunnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau cuaca tidak memungkinkan, kalau hujan sih masih gampang-gampang saja ya, asalkan tunas tidak tunas yang kedua ya. Kalau tunas yang kedua ini tumbuh tinggi, kemudian tunas yang pertama sudah dorman dan umbi sudah mulai membesar ya, itu juga kalau kita tanam tidak akan tumbuh lagi ya, karena akarnya ini sudah habis semua dan sudah tumbuh di setiap umbi-umbi ya. Setiap umbi-umbi dia tuh akan mati, kemudian umbinya ini tidak akan membusuk, dan ini ditanam untuk tahun depan ya. Kalau pertumbuhan untuk sekarang itu tidak akan normal ya teman-teman ya. Kalau masih seperti ini masih bisa untuk ditanam ya, masih bisa untuk ditanam, dengan alasan disiram selalu agar akar baru bisa muncul lagi ya. Nah, untuk akar-akar ini tidak usah dipotong ya. Kalau dipotong nanti takutnya setiap umbi ini tidak akan keluar akar lagi ya, karena dia tuh sudah stres ya, sudah stres karena umbi sudah terbentuk ya. Nah, ini penanamannya juga sama ya, juga sama, kita tanam di polybag ataupun di lahan dengan alasan cuaca harus sejuk ya, harus sejuk. Nah, ini akan saya tanam di polybag, taburkan tanah. Kita pakai penyangga juga ini ya, pakai penyangga agar batang tetap kokoh ya. Nah, nanti akan diikat. Nah, ini adalah semua dari bibit cabutan yang daunnya sudah mekar ya, sudah mekar. Ini ada juga yang besar ya. Ini sudah 10 hari yang lalu ya, sudah 10 hari yang lalu saya ambil, tapi karena masih cuacanya panas, saya taruh di tempat sejuk ya, di tempat sejuk, dan saya semai di polybag. Nah, karena sudah turun hujan, pertumbuhannya sudah mulai ya, sudah mulai normal ini ya. Daunnya sudah pada segar-segar ya, sudah segar-segar, batangnya kokoh. Nanti untuk penanamannya kita lakukan di bulan 2 ya, kalau seperti ini ya teman-teman, ataupun di akhir bulan 1 ya. Ini semua saya semai di polybag ya, disemai di polybag. Ini tempatnya teduh ya, teduh, cuman tidak terkena sinar matahari langsung ya. Kalau bibit yang akan ditanam langsung itu sebaiknya kita pilih yang pendek-pendek ini ya. Yang pendek ini itu akan kokoh ketimbang yang tinggi-tinggi ya, ketimbang yang tinggi-tinggi. Nah, begitulah cara menanam bibit cabutan dan cara memilih bibit cabutan agar tumbuhnya itu normal ya teman-teman ya, agar pertumbuhannya normal. Jadi saya akan perlihatkan tanaman saya dari bibit cabutan. Nah, ini adalah bibit cabutan ya. Bibit cabutan yang saya tanam ini adalah ekor kuda
daun mekar setengah dan daun mekar sempurna ya teman-teman ya. Ini saya tanam 10 hari yang lalu ya, 10 hari yang lalu di bawah naungan. Dan yang mekar sempurna ini saya gunakan penyangga selalu ataupun rutin kita siram ya. Ini sudah kokoh ya, sudah kokoh batangnya. Nanti kalau sudah normal baru kita lepas penyangganya ya teman-teman ya. Kalau kita menanam bibit cabutan yang daunnya sudah mekar sempurna, itu lebih baik di cuaca yang sejuk ataupun ada hujannya ya. Kalau cuaca panas itu sudah agak susah ya teman-teman ya, agak susah. Nah jadi seperti ini sudah kokoh ya, dan meskipun digoyang-goyangkan angin masih tetap berdiri ya teman-teman ya. Ini sudah saya tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang dimanapun berada. Sukses selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.